Suatu sore, seorang siswa yang sudah berkeluarga main ke rumah. Dia curhat bahwa beberapa hari belakang itu bisnisnya sedang menurun pendapatannya. Kemudian di satu scene cerita curhat, seakan-akan dia promosi judi online. Dia bercerita mendapatkan sekian puluh juta dari modal belasan juta. Sejenak, cerita dia tentang mendapatkan uang secara tiba-tiba itu memang menggiurkan, menggoda. Dan siapa saja yang sedang dalam kondisi sulit mungkin juga akan tergoda untuk bermain, untuk depo ya. Kemudian memainkan permainan haram tersebut. Nah, saya cerita pada dia bahwa judi memang ayatnya turun 3 kali, termasuk minuman keras ya, atau hal-hal yang memabukkan. Di ayat yang pertama memang ada manfaatnya, tapi kejelekannya, keburukannya lebih besar. Sampai pada akhirnya di ayat yang ketiga itu diharamkan total. Kemudian saya bercerita bahwa judi itu bisa untuk nge-cheat rezeki. Maksudnya gimana? Rezeki yang sebenarnya dia bisa dapatkan dalam 3 bulan, 4 bulan, bahkan mungkin kolektif rezeki dia, istri dia, sama anak-anak dia dapatkan selama 3 bulan, dia bisa dapatkan kontan di hari itu. Resikonya apa? Resikonya 3 bulan ke depan jalur rezeki alamiahnya itu akan terganggu. Nah, penjelasan seperti apa saja yang bisa diuraikan dalam judul kali ini? Simak baik-baik. Gue mau cerita sedikit ya. Dulu ada seorang mahasiswa bimbingan gue, dia datang dengan muka yang, wah semangat banget. Dia ngerasa kayak baru aja nemuin rahasia besar alam semesta. Sebuah jalan pintas buat, ya istilahnya nge-cheat sistem rezeki gitu. Dia nunjukin ke gue, dari total modal 12 juta yang dia puter di judi online, dia udah dapat 20 juta. Berarti untung bersihnya 8 juta. Dalam waktu yang cepat banget. Kalau kita cuma lihat angkanya ya jelas dia lagi menang kan? Siapa coba yang gak ngiler? Gue coba jelasin pelan-pelan ke dia. Kemenangan ini tuh ada ongkosnya. Ongkos yang gak kelihatan. Biaya yang bakal ngerusak masa depannya, bahkan masa depan keluarganya nanti. Ini bukan lagi soal untung rugi di atas kertas, tapi ada taruhan yang jauh lebih gede. Ketenangan jiwanya, kemampuannya buat nikmatin proses, dan hubungannya sama orang lain. Gini deh, hidup itu kan punya ritme alaminya sendiri buat dapat rejeki. Ada usaha, niat, butuh proses, butuh waktu, perlu sabar sambil kita belajar. Disitulah sebuah pencapaian jadi punya makna. Nah, judi itu datang dan motong semua jalur itu. Sistem yang sehat ini diganti sama ilusi, hasil instan yang cuma ngandelin untung-untungan. Tentu aja, pasti menggoda. Dan justru disinilah letak bahayanya judi. Dia itu nggak cuma nawarin duit, tapi juga harapan palsu dan ilusi seolah kita punya kontrol pas kita lagi ngerasa paling nggak berdaya. Pas lagi kepepet, judi datang ngebisikin janji-janji manis soal kebebasan finansial yang cepat. Dia itu benar-benar memanipulasi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tapi ya itu masalahnya. Jalan pintas ini tuh bukan cuma ngakalin sistem di luar sana. Secara fundamental, dia itu ngebajak dan ngerusak cara kerja jiwa kita dari dalam. Ritme batin kita buat ngelihat kenyataan jadi kacau balau. Nah, ini dia intinya. Otak kita itu sekali udah dimanjain sama ledakan dopamin dari kemenangan instan, bakal susah banget buat ngehargain lagi proses yang pelan dan bertahap. Kerja keras jadi kayak siksaan, nabung dikit-dikit rasanya konyol. Standar kepuasan kita itu udah dibajak, udah disetting ulang sama ritmenya judi. Secara psikologis, judi itu emang bikin nagih. Polanya efektif banget. Ada rasa tegang pas nunggu, terus ada ledakan emosi, entah itu senang banget atau ancur banget. Terus muncul dorongan yang luar biasa kuat buat ngulangin lagi. Kita jadi kecanduan, bukan cuma sama uangnya, tapi sama sensasi roller coaster emosionalnya itu sendiri. Fase paling bahaya dari candu ini tuh justru di awal-awal. Pas kemenangan-kemenangan kecil datang terus-terusan, itu nyiptain ilusi yang kuat banget di kepala kita. Ah, tenang, gue bisa kok ngendaliin ini. Gue tahu kapan harus berhenti. Padahal yang terjadi itu sebaliknya. Bukan kita yang ngontrol permainan, tapi permainannya yang lagi ngelatih ulang otak kita. Pelan-pelan, tanpa sadar, batas kewarasan kita geser. Permainan mulai ngambil alih, logika kita didorong sampai titik terendah, sampai akhirnya semuanya ambruk. Dan kesadaran itu sering banget datangnya telat, setelah satu kekalahan gede yang udah nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi pas ajaran agama ngelarang judi, fokus utamanya itu bukan cuma soal transaksi uang haram. Larangan ini ada buat ngelindungin aset kita yang paling berharga, jiwa manusia.
Dan ini bukan cuma di Islam aja. Banyak banget tradisi spiritual dan kebudayaan di dunia yang ngelihat judi sebagai aktivitas yang merusak tatanan batin dan sosial. Uniknya nih, dalam Al-Quran, larangan soal judi ini nggak turun sekaligus, tapi diperkenalkan secara bertahap, kayak kurikulum pendidikan gitu. Awalnya diakui, oke, ada manfaat kecilnya, lalu dijelasin dampak negatifnya ke kesadaran kita, sampai akhirnya dinyatakan haram mutlak. Ini nunjukin kalau tujuannya adalah biar manusia itu benar-benar paham akar masalahnya. Kenapa sih disebut perbuatan setan? Karena polanya itu sama persis sama jebakan psikologis yang tadi kita bahas. Dia ngebujuk lewat janji jalan pintas, nanemin ilusi seolah kita yang punya kendali, bikin kita terlena sama kemenangan-kemenangan kecil, terus di akhir, kita ditinggalin sendirian sama kehancuran total. Terus, apa sih sebetulnya arti nge-cheat rejeki? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya lagi kita curangin? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Korban sebenarnya dari cheat ini bukan sistem atau Tuhan, tapi diri kita sendiri. Kita itu lagi sengaja nggak ngelatih jiwa kita buat punya 2 skill paling penting buat hidup bahagia dan stabil, yaitu kesabaran dan kemampuan buat menikmati sebuah proses. Uang yang hilang itu seringnya cuma tiket masuknya doang. Harga yang sesungguhnya jauh lebih mahal, kerusakan psikologis, hancurnya kepercayaan dari orang-orang yang kita sayang, dan kedamaian batin yang hilang entah kemana. Pada akhirnya, judi itu ngerampas semua hal yang justru bikin kekayaan itu sendiri jadi berarti. Coba deh, apa gunanya punya banyak duit kalau hidup kita isinya cemas, nggak pernah ngerasa cukup, dijauhin keluarga, dan bahkan kita kehilangan rasa hormat sama diri sendiri? Ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kemenangan sejati dalam hidup itu adalah jiwa yang tenang dan damai, terus hadiah apa yang sebenarnya lagi ditawarin sama judi? Coba pikirin baik-baik, apa sih yang sebenarnya kita kejar dalam hidup ini?